Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1088 juta yuan. Hampir seketika, seluruh grup perawatan medis mengetahui bahwa Dr. Qin datang ke rumah sakit pusat untuk mengobati. Walaupun reputasi Dr. Qin sangat terkenal dalam industri perawatan kesehatan, namun masih sedikit yang pernah melihat Dr. Qin dan mengetahui seperti apa rupa Dr. Qin. Tidak banyak dokter setingkat kepala dokter yang pernah melihat Dr. Qin. Sekarang dengar ada kesempatan melihat Dr. Qin mengobati penyakit lagi, semuanya buru-buru datang ke sini. Tahan Dr. Qin, kami akan segera ke sana. Aku akan ke sana kalau sudah selesai. Aku terlalu iri padamu, aku tidak bisa pergi dari sini, hiks. Banyak staf medis dari beberapa rumah sakit terdekat datang ke sini. Kali ini beberapa pimpinan People's Hospital sedang rapat, Direktur Andri Lee sedang mengadakan pertemuan rutin dengan banyak pakar, tiba-tiba ada yang berkata, Dr. Qin akan bertindak di People's Hospital. Andri Lee tercengang, Dr. Qin mengambil tindakan. Penyakit apa? Apa kamu tahu? Ini jelas bukan flu biasa atau sesuatu yang bisa membuat Dr. Qin turun tangan, itu pasti penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sepertinya serangan jantung. Andri Lee berpikir sejenak. Kesempatan itu langka seumur hidup. Dr. Qin melakukan operasi. Setiap operasi bagaikan ensiklopedia. Banyak sekali tempat untuk kita belajar. Mari kita kesampingkan urusan kita dan pergi amati. Selain People's Hospital, ada rumah sakit kanker, Republic Hospital, DL. Para ahli dari rumah sakit besar, direktur dan wakil direktur semua mendengar berita tersebut. Sangat ingin mengamati operasi ini dan mempelajari beberapa pengetahuan. Saat ini, Dr. Qin berkacamata telah selesai periksa denyut nadi. Berkata pada Nyonya Ma, penyakit Tuan Ma tidak cocok untuk operasi sekarang. Kalau langsung dioperasi, resikonya agak tinggi. Setelah pria bermata itu berkata, Bolun Wang di sebelahnya sangat terkesan. L2 yang dia katakan, resiko operasi terlalu besar dan tidak perlu, bahkan sekarang sudah dikatakan oleh Dr. Qin, rencana ini sudah pasti. Yang dikatakan Thomas Qin sebelumnya, dia hampir mempercayai apa yang dia katakan. Kelihatan sekarang hanya omong kosong. Nyonya Ma mengerutkan kening, Dr. Qin, apa yang harus dilakukan menurutmu? Pria berkacamata mengeluarkan kotak yang sangat indah dari sakunya, membuka kotak itu, dan mengeluarkan pil hitam seukuran ibu jari darinya. Ini pil kembali surga spesial buatanku, resep rahasia dari nenek moyang. Ambil pil ini untuk Tuan Ma selama 1 bulan, dan akan sembuh. Minumlah sepanjang tahun selama sekitar 1 tahun sebelum dia bisa sembuh. Nyonya Ma langsung heran, adakah obat seajaib ini? Dr. Qin, numpang tanya berapa harga obat ini. Pria berkacamata itu menunjukkan keraguan, seharusnya obat ini dihadiahkan. Bagaimanapun juga, dokter bagaikan orang tua. Aku, Dr. Qin, bergelut di masyarakat terutama dengan tujuan menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Namun, modal pembuatan obat ini sangat tinggi, memakan waktu dan tenaga, jadi hanya hitung harga modal saja. 1 paket pengobatan, 8 juta yuan. Ketika suara itu jatuh, semua orang menjadi gempar. 8 juta yuan. Hanya beberapa pil, harganya 8 juta yuan. Meskipun terbuat dari emas murni, tidak perlu uang sebanyak itu. Tetapi semua orang terkejut, dan tidak ada yang menunjukkan suara atau ekspresi tidak setuju, karena ini adalah resep rahasia eksklusif Dr. Qin. Nama Dr. Qin saja bernilai 8 juta yuan. Bu Ma mengangguk, kalau berhasil, jangankan 8 juta yuan, aku bahkan mampu bayar 800 juta, Dr. Qin, terima kasih. Jiang He Ma sangat kaya, 8 juta yuan mungkin merupakan jumlah uang yang sangat besar bagi orang-orang biasa, tetapi bagi keluarga Ma itu hanya setetes dalam ember.
Nyonya Ma siap membayar. Tiba-tiba Thomas Kin melangkah maju, mengambil sebuah pil, dan mencium baunya di depan hidungnya. Wajah pria berkacamata berubah. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh, benda ini sangat berharga. Thomas Kin mendengus, lalu mencibir. Beberapa pil Houghton, kamu berani jual 8 juta yuan, kamu benar-benar jahat. Saat dia bicara, pria berkacamata itu tiba-tiba terlihat kaku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Pil Houghton apa? Ini adalah pil kembali surga yang aku teliti secara khusus. Efeknya luar biasa. Siapa kamu? Giliran kamu untuk berbicara di sini. Nyonya Ma mengerutkan kening. Dewa Tabib Junior, jangan bicara yang tidak masuk akal. Meskipun keterampilan medismu bagus, kamu masih kalah dengan Dr. Qin. Kamu masih perlu banyak latihan. Betul, resep rahasia eksklusif Dr. Qin bisa juga dikomentarin. Kamu tidak bisa melihat misterinya, mungkin keterampilan medis kamu tidak cukup, kan? Baca lebih banyak buku, kamu dan Dr. Qin tidak pada level yang sama. Sekelompok orang ini tampaknya adalah penggemar Dr. Qin, tidak peduli siapa yang benar atau salah, mereka berdiri di sisi Dr. Qin tanpa otak. Melihat adegan ini, Thomas Qin tidak tahu harus menangis atau tertawa, dia tidak menyangka pengaruhnya begitu besar. Hanya saja Dr. Qin di depan kamu itu palsu. Hanya Bolun Wang yang lebih tenang. Dia juga mengerutkan kening dan memiliki keraguan. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang dokter bedah toraks, dan dia sangat mengetahui kondisi pasiennya. Meskipun itu sebuah operasi, sulit untuk meringankan kondisi pasien tersebut. Mengandalkan obat oral saja adalah omong kosong belaka. Bagaimana bisa ada obat ajaib seperti itu? Melihat Bolun Wang mengerutkan kening, Thomas Qin tersenyum tipis dan menyerahkan pil itu. Kamu mau mencicipinya, El? Bolun Wang mengerutkan kening, mengambil pil Houghton dan memasukkannya langsung ke mulutnya. Wajah pria berkacamata berubah. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu berani makan pil kembali surga aku, sanggupkah kamu membelinya? Nyonya Ma juga mengerutkan kening. Obat ajaibnya terlihat sangat langka, jadi berkurang satu. Suaminya belum makan, tapi dokter makan duluan. Bolun Wang mengunyah beberapa gigitan, wajahnya menjadi semakin masam. Akhirnya dia menelan ke perutnya dan berkata, ini pil Houghton. Banyak orang telah makan pil Houghton, yang menyegarkan perut dan limpa, serta meningkatkan pencernaan. Paling-paling itu dianggap camilan, bisa juga dimakan anak-anak, tidak bisa menyembuhkan penyakit serius dan tidak punya efek samping. Sebagai ahli medis, Bolun Wang pasti tahu apakah ini pil Houghton. Setelah Bolun Wang selesai berbicara, wajah pria berkacamata itu berubah sedikit. Saat ini, semua orang terlihat curiga, mengapa Dr. Qin menggunakan pil Houghton untuk menipu orang. Berapa banyak pil Houghton yang akan dijual seharga 8 juta yuan? Nyonya Ma juga mengerutkan kening, ekspresinya sedikit tidak senang, dan bertanya. Dr. Qin, bagaimana kamu menjelaskannya? Pria berkacamata itu memutar otaknya dengan cepat dan berkata, ya, ini memang pil Houghton, tapi pil Houghton juga bagian dari resep aku. Obat pertama adalah meminum pil Houghton. Dalam kotak brokat ini berisi 1 paket obat yang diminum berbeda-beda setiap hari. Yang berharga yang terakhir. Setelah itu, pria berkacamata itu menyimpan kotaknya, dan tidak memberi mereka kesempatan untuk memeriksanya. Lagi pula obatnya ada di sini, Nyonya Ma, kamu pilih sendiri. Jika kamu mengira aku pembohong, aku Dr. Qin akan pergi, hanya saja kamu ingin menemukanku setelah kamu meninggalkan rumah sakit ini, tapi tidak sesederhana itu. Awalnya Nyonya Ma cukup marah, tapi saat pria berkacamata itu mengatakan itu, tiba-tiba dia panik. Dr. Qin begitu misterius, memang sulit untuk menemukannya. Hari ini dia bisa berinisiatif untuk datang. Udah beruntung, kalau keluar dari pintu ini mungkin dia benar-benar tidak bisa ditemukan. Dr. Qin, tunggu sebentar. Bu Ma ragu-ragu,
Meskipun dia merasa sangat tidak bahagia ketika ditipu, selama dia punya kesempatan, 8 juta yuan bukanlah apa-apa. Oke, obat ini, aku mau. Thomas Qin menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghentikan Nyonya Ma. Orang ini sama sekali bukan Dr. Qin. Dia pembohong. Sebaiknya kamu tidak mempercayainya. Meski pil Houghton ini tidak berpengaruh pada kondisi, jika kamu melewatkan waktu terbaik untuk berobat, tetap akan mempengaruhi usia hidup. Nyonya Ma mengerutkan kening, apa yang kamu tahu? Dr. Qin berkata begitu, apa yang salah? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.